Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pada pertemuan pertama perkuliahan pada mata kuliah Sistem Enterprise ya. Di sini saya akan menjelaskan ranah materi yang akan kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai tentang apa yang disebut dengan sistem enterprise itu tersendiri, kemudian IRP ya, kemudian apa yang disebut dengan SCM yaitu Supply Chain Management, kemudian CRM yaitu apa itu CRM, mengenai CRM itu sendiri adalah Customer Relationship Management ya. Kemudian implementasi dari IRP itu tersendiri, kemudian business modules, kemudian IRP marketnya. Nah, pada pertemuan ke-8 yaitu akan diadakan yang namanya ujian tengah semester ya. Kemudian dilanjutkan tentang introduction of SAP ya. Nah, kemudian sistem konsep itu tersendiri. Nah, apa itu disebut dengan logistik, finansial, dan human capital management modul SAP, dan yang terakhir adalah UAS ya. Nah, materi pertama di sini yang akan kita bahas, adapun referensi yang saya pakai ini tertera ada 4 ya. Nanti silakan Anda baca sendiri. Nah, adapun bobot nilai masih sama seperti biasa, yaitu absen ya, tugas, UTS dan UAS seperti biasa. Bobotnya masih seperti yang dulu, yaitu absen 10%, tugas 20, UTS 30 dan UAS 40. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai IRP ya. Pada pertemuan pertama ini saya membahas apa itu IRP. Ya, IRP adalah sebuah perangkat lunak yang saat ini banyak digunakan di dalam perusahaan besar ya, khususnya di Indonesia ya. Apa itu IRP? Nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi. Nah, kemudian apalagi IRP itu, yaitu sistem yang mengelola seluruh aktivitas ya. Aktivitas yang bergerak di dalam perusahaan tersebut yang dituangkan di dalam sebuah aplikasi ya. Kemudian IRP itu tersendiri juga ada juga yang namanya sistem yang lebih banyak digunakan oleh perusahaan secara berkala untuk tingkat menengah ke atas. Jadi IRP itu adalah sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi yang digunakan di dalam perusahaan ya. Nah, kemudian menurut si James ya, si James menyatakan bahwa IRP itu adalah sebuah paket perangkat lunak ya, perangkat lunak modul berganda yang telah dikembangkan dari sistem perencanaan sumber daya manusia manufaktur ya. Itu menurut si James ya. Nah, di sini adalah skemanya ya, skema dari supply ya, mulai dari accountingnya, manufakturnya, humannya ya, kemudian customer relationship ya. Nah, di sini kajian materi yang akan kita pelajari yaitu kenapa sih kita mempelajari yang namanya sistem enterprise ini ya, supaya mahasiswa itu tersendiri bisa paham apa sih sistem enterprise ya. Kemudian supaya mahasiswa ya bisa mengenal tentang sistem enterprise itu tersendiri ya. Kemudian bisa mengerti yang namanya hubungan ya, konsep dari
CRM itu tersendiri di dalam sistem enterprise ya. Kemudian bisa mengerti mengenai peranan dari bisnis intelijen ya, serta fungsi-fungsi dari proses re-engineering bagi sistem enterprise itu tersendiri. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem enterprise itu ya. Apa itu sistem enterprise ya? Sistem enterprise juga disebut dengan sistem atau pemrosesan yang melibatkan seluruh perusahaan ataupun departemen-departemen ya, yang mana sangatlah bertolak belakang dengan sistem fungsional yang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang ada di dalam departemen tersebut. Nah, sistem enterprise ini adalah setiap bagian-bagian mereka saling berhubungan dengan adanya sistem aplikasi tersebut ya. Nah, contoh di dalam organisasi ya, ERP ya. Contohnya di sini misalkan menyediakan pelayanan terhadap pelanggan ya. Nah, menyediakan pelayanan banyak sekali. Misalnya di dalam sistem enterprise ini biasanya kita buat dalam sistem aplikasi, sistem informasi pembelian misalnya. Nah, di sana menyediakan pelayanan terhadap pelanggan ya. Kemudian menyediakan pelayanan terhadap partner bisnis. Nah, jadi di dalam organisasi tersebut sangat didukung oleh yang namanya internal supply chain ya. Nah, kemudian partner dari bisnis tersebut yang akan menjadi partner di dalam perusahaan tersebut ya, dalam bisnis tersebut ya. Kemudian harus ada yang namanya partner relationship management yang akan dirancang untuk menyediakan pelayanan terhadap partner bisnis. Nah, di sini tentang enterprise business system ya. E-business, apa itu e-business ya? E-business ini artinya pelayanan jasa yang menggunakan jasa internet ya, melalui jaringan, kemudian dan didukung oleh berbagai support IT-nya yang mana terdiri dari elektronik ya, penjualan secara elektronik yang sering kita sebut adalah elektronik e-commerce ya. Nah, penggunaan e-business juga ya didukung oleh jaringan tadi ya, jaringan internet sangat dibutuhkan untuk sistem informasi elektronik ya. Kemudian enterprise communication and collaboration ya. Artinya di sini penggunaan e-business ya juga merupakan bentuk jaringan ya, bentuk jaringan yang harus dibuat. Kenapa harus dibuat? Karena di dalam e-business ini sangat dibutuhkan yang namanya alat komunikasi ya, alat komunikasi yang ada di dalam perusahaan supaya bisa membantu semua unit organisasi di dalam melakukan kolaborasi ya. Kemudian ada yang namanya web enable ya, business process, yang mana dalam penggunaan web ini adalah e-business juga melakukan proses bisnis yang dibantu dengan media web ya, yang diakses melalui bentuk jaringan bisnis ya. Jadi di dalam sistem enterprise ya, yang disebut dengan e-business itu ada 3, yaitu electronic e-commerce, enterprise communication and collaboration, dan web enable business process. Jadi untuk pertemuan pertama itu saja pengenalan mengenai materi kita tentang sistem enterprise ya. Kemudian akan kita lanjutkan nanti di pertemuan kedua untuk materi berikutnya ya. Apabila di dalam penjelasan materi saya ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.